Mitra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa untuk di awal bulanan untuk bacaan bulanan, gue selalu buka 12 kartu yang mewakilkan semua aspek kehidupan kalian, apa yang terjadi di bulan Juni ya. Dan semua udah gue pre-shuffle, jadi kalian tahu. Maksud gue jadi kita mesti mempersingkat waktu ya. Dan udah gue pre-shuffle juga Oracle, The Wisdom of the Oracle ya, untuk pembukaan bacaan kalian. Dan akan diikutin dengan Lenormand, yang mana karena ada gerhana matahari tanggal 10 ya di Gemini. Apa sih dampaknya gerhana matahari buat kalian? Dan akan gue tutup dengan The Divine Wisdom Card seperti biasa. Nah, seperti biasa juga, ini general reading, khususnya untuk Libra Sun Sign, Libra Moon Sign, dan Libra Rising atau Ascendant Sign. Cross Watcher siapapun yang lagi di link dengan Libra, kalian welcome untuk join ya. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin message-nya untuk kalian juga. Dan ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, juga rising atau ascendant sign kalian. Oke, langsung aja ya. Dari Wisdom of the Oracle, kartu pertama kalian dapat TikTok kebalik. Kalau TikTok, ini waktu nih. Kalau TikTok lurus ya, artinya kalian punya semua waktu yang kalian butuhkan ya. TikTok kebalik, waktu itu memang ilusi, tapi hidup kita bukan ilusi. Artinya hidup kita terbatas. Waktu itu sama dengan hidup kita sendiri. Waktu memang tanpa batas karena sifatnya ilusif. Tapi hidup kita real. Kita nggak punya waktu seperti layaknya seorang bayi. Enggak. Ya. Kartu kedua, All That Glitters. All That Glitters itu artinya segala hal yang berkilau, yang menyilaukan mata. Kalian bisa nggak terima seseorang atau keadaan, situasi apa adanya, tanpa iming-iming, tanpa status, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat warnanya, tanpa melihat, menerima apa adanya, ya. Setelanjang-telanjangnya gitu deh, ya. Tanpa pakaiannya, tanpa jabatannya, tanpa title-nya, tanpa whatever. Kartu ketiga, by the book. Kalian diminta untuk mengikuti instruksi, sesuai dengan instruksi. Jadi dengan pegangan, by the book itu dengan pegangan, ikutin instruksi tapi tetap dengan pemahaman hukum sebab dan akibat itu sendiri. Karena hanya dengan hukum sebab dan akibat kita mengerti. Kita punya pegangan sendiri gitu. Karena nggak segala instruksi itu sesuai dengan sejatinya kita, diri kita. Alam bawah sadar kalian, time for nap. Waktunya untuk istirahat. Observer, kalian diminta untuk mencermati tanpa ikut terlibat. A leg up. Jadi kalau kalian butuh pertolongan, jangan lupa untuk minta. Ya, kita nggak hidup sendiri. Kalian nggak diminta untuk mampu mengatasi segala hal. Nggak. Pas banget kan nama baju gue. Hands for help. Kalau kalian butuh personal reading, ya kan? Nomor gue ada di description box. Soulmate, ya. Dan kalian siap. Kalian mungkin butuh pertolongan untuk menjangkau, meraih soulmate kalian, dan kalian siap untuk mengambil tindakan. Ya, kalian punya cukup kesadaran
akan energi dan frekuensi kalian sendiri dan merasakan. Udah segitu aja dari Wisdom of the Oracle ya. Langsung bagaimana dunia melihat kalian, atau bagaimana orang lain melihat kita, atau bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Happy. Ada sesuatu yang bisa kita rayakan ya. Entah itu masalah rumah, properti, rumah tangga, keluarga, reuni keluarga, atau ada pernikahan, wedding anniversary, whatever ya. Masalah income, materi, atau harta benda, prioritas, nilai atau value, prinsip kalian, etika dalam bekerja, sesuatu yang sudah berakhir. Sesuatu yang sudah berakhir. Ini energinya Aquarius ya. Mungkin ada salah satu sumber pendapatan kalian yang memang sudah harus kalian tutup, kalian akhiri ya. Sumber salah satu kreativitas kalian, salah satu project kalian, salah satu bisnis kalian ya, yang harus tutup. Pandemi biasalah. Untuk persepsi, mindset, higher learning, aktivitas sosial, komunikasi dengan orang-orang terdekat kalian dapat Seven of Swords. Self deception, ada energinya sifatnya manipulatif, mencoba untuk berkelit dari kenyataan, atau mencoba untuk memanipulasi kenyataan, situasi, keadaan ya. Sifatnya dia sneaky ya, agak-agak licik, suka curi-curi kesempatan, curi-curi waktu, sneaky lah ya. Di home, family, dan fondasi kalian dapat The Hermit, energinya Virgo. Mungkin di home, family, dan fondasi kalian ada sesuatu yang sudah berakhir ya. Mungkin ya, entah itu properti juga ya, entah itu rumah atau rumah tangga itu sendiri mungkin sudah berakhir, sehingga kalian mencoba untuk merenung, meditasi, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, apa yang benar-benar kalian rasa. Lagi kontemplasi dari segala hal-hal yang mengecewakan ya, pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi di rumah mungkin. Untuk kreativitas kalian, bisnis kalian, bagaimana kalian bersenang-senang. Kalau bahasa Italianya, è finita la paia. È finita la pacchia. The party is over. Bagaimana kalian bersenang-senang? It's over. Kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bisnis mungkin, new project, tentang anak-anak, masa kecil kalian, tentang romance, love affairs, kalau memang ada. Ya, ada yang harus berakhir di situ. Karena itu juga mungkin ada yang berkaitan juga dengan joint venture ya, kerjasama atau sifatnya milik bersama, gonogini, resources. Nah, untuk di keseharian, rutinitas kalian, Ten of Cups, sesuatu yang sudah berakhir. Ini happy ending, yang sudah berakhir tapi membawa kebahagiaan ya. Happiness in sadness, adanya pengertian dalam
berakhir. Pengertian karena sudah berakhir jadi mengerti. Ada pemahaman. Untuk relationship, kalian dapat Page of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian mungkin sedang berintis koneksi yang baru. Kalian ingin mencoba, kalian ingin mengembangkan, ya, kalian ingin mempelajari lagi, mengulang lagi relationship, bagaimana bersosialisasi, bagaimana intrapersonal antara sesama, bisa jadi karena ini any kind of relationship ya. Kalian mencoba untuk membangun sesuatu yang baru. Dan secara finansial, properti, warisan, joint venture, transformasi itu sendiri. Sex intimacy, Five of Cups. Partner resources, kalian merasa kehilangan. Emotionally lost. Ya, karena mungkin sudah berakhir. Dan untuk travel, higher education, hukum, filosofi, wisdom, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, juga foreign, kalian dapat The Magician. Ini energi Mercury lagi di Gemini, lagi ada di rumahnya. Jadi kalian merasa sanggup untuk memulai sesuatu yang baru, untuk mempelajari hal-hal yang lebih sifatnya hal-hal yang baru, hal-hal yang asing. Kalian sanggup menciptakan, mewujudkan, merealisasikan apapun mimpi dan goal kalian. Nah, kalian optimis. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kalian dapat di Empress kebalik. Kalian belum siap untuk memulai sesuatu yang baru untuk karir, reputasi, bahkan status sosial kalian belum siap. Ya. Energinya Venus juga di Gemini, tapi kalian mampu, kalian yakin percaya diri, dan kalian mampu untuk memulai apapun itu yang baru. Ya. Bahkan relationship. Yang kali ini, saat ini kalian lagi, ya kalian cukup menutup diri karena kalian belum siap. Energi kalian sendiri loh nih di Empress. Kalian belum siap untuk komitmen, kontrak, mau whatever. Untuk masalah network, friendship, hopes, komunikasi, teknologi, Ten of Wands. Kalian siap melepaskan apapun yang kalian sudah bangun hingga saat ini. Ya. Kalian siap translokasi, apa sih namanya? Pindah, translokasi dan melepaskan beban. Karena memang network kalian, teman-teman kalian juga melihat kalian cukup berat memanggul ya beban-beban kalian sendiri. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, sama alam bawah sadar kalian dapat Four of Swords. Kalian lagi kontemplasi tentang hal-hal yang terjadi, karma, ya, pelajaran-pelajaran, kekecewaan-kecewaan. Kalian mencoba mengkontemplasi untuk membangun visi-visi apa yang kalian bisa pahami dari semuanya itu. Alam bawah sadar kalian Ten of Swords, pembunuhan karakter. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin lahir kembali menjadi sebuah karakter yang baru. Page of Wands, kalian ingin reaching out. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin mulai berkomunikasi, reaching out. Ya. Tapi kalian sendiri masih dalam proses. The Emperor kebalik. Kalian masih dalam proses untuk mengambil sikap.
masalah relationship ya. Dan kalian lagi healing, akan segala sesuatu yang sifatnya roboh, runtuh. Kreativitas kalian yang atau project kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian atau childlike spirit kalian yang kalian harus tinggalkan dan harus lebih menjadi dewasa, ya kan? Gua ada energi semesta di bulan Juni. Apa sih dampaknya untuk kalian? Tanggal 2 Venus memasuki Cancer. Artinya The Empress kebalik. Ini energinya Venus kan. The Empress nih kalau lagi dari depan begini, kebalik. Ini The Empress itu Venus, energinya Venus ya. Yang mana kalian belum siap untuk memulai sesuatu yang baru. Entah itu dengan orang ketiga, entah itu dengan pihak ketiga, entah itu kalian belum siap untuk memulai sesuatu yang baru, membangun karir atau reputasi, atau belum. Tapi yang jelas ini dengan energinya Venus di Cancer, kalian diminta untuk nurturing yourself, taking care of yourself secara emosional juga ya. Tanggal 5 Mercury retrograde square dengan Neptune. Mercury Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Mercury retrograde di Gemini square dengan Neptune. Ini di travel, wisdom, filosofi ya, higher education, hukum. Ini rutinitas kalian. Yang Mercury retrograde adalah kalian diminta untuk merevaluasi ya, cara kalian berkomunikasi, persepsi kalian, mindset kalian. Kalau kalian emang benar ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin mewujudkan something real ya, impian-impian kalian jadi nyata, kalian harus lihat lagi idealnya, mimpi kalian sendiri yang kalian lagi bangun di keseharian kalian. Square dengan Neptune, ada konflik di situ dengan bagaimana kalian, apa yang kalian lakukan di keseharian ya, dengan apa yang kalian ingin ciptakan. Ada konflik, nggak match. Mars di Cancer, oposisi dengan Pluto di Capricorn. Tindakan kalian ingin memulai sesuatu dalam karir, reputasi, status sosial kalian, dan long term goals, kalian belum siap ya, karena kalian masih meditasi, kalian masih mencari jawaban. Ini tentang karir, reputasi, ini tentang home, family, dan fondasi ya. Oposisi memang. Jadi untuk transformasi, Pluto ada di Capricorn. Kalian harus keluar dari gua. Kalian harus keluar dari meditasi dan melakukan apapun yang memang dibutuhkan untuk mencapai goal yang kalian sendiri. Kalau enggak, ini nggak dimulai-mulai. Tanggal 10 gerhana matahari di Gemini. Gerhana matahari di Gemini. Ada yang terungkap di situ. Gerhana matahari Gemini dan konjang dengan Merkuri. Ya ini kan energi Merkuri itu sendiri ya.
Jadi sadarin kalau ada clash, ada bentrokan, ada pilihan, bukan bentrokan, ada pilihan ya, dalam memahami dalam sudut pandang kalian sendiri untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Tanggal 11 Mars masuk Leo, meninggalkan Cancer, masuk ke Leo. Ten of Wands, kalian siap untuk melepaskan ya, karena kalian sudah memikul beban yang terlalu besar, berat untuk kapasitas kalian sendiri. Kan di sini kalau tadi di kartunya Oracle, The Wisdom of the Oracle ya, a leg up, kalian gak sendiri. Kalau emang kalian butuh bantuan, jangan lupa untuk minta bantuan, right? Ke teman kalian, network, friendship ya. Tanggal 12 Moon di Cancer, sextile Uranus di Taurus. Kalian belum siap untuk membangun karir, reputasi, atau status sosial kalian karena kalian masih regret, menyesal, atau merasa sedih dengan segala finansial kalian yang kalian kehilangan. Entah ini mungkin masalah gono gini ya, partner kalian mungkin ya, atau tentang resources kalian. Tapi yang jelas ini selaras. Memang ini terjadi ya, kalian itu terjadi karena untuk membangun lagi reputasi atau karir kalian, status sosial kalian. Tanggal 20 dan Jupiter juga retrograde di Pisces. Kalau rutinitas kalian itu lagi di zoom, kegiatan kalian sehari-hari itu lagi di zoom sama Jupiter, dan Jupiter lagi retrograde. Jadi kalian diminta untuk merevisi lagi kesehari-harian kalian itu sebelum kalian benar-benar expand, sebelum kalian benar-benar bisa mampu mewujudkan dan mewujudkan impian kalian dan membawa keberuntungan buat kalian sendiri. Tanggal 22 Mercury direct. Mercury direct ya. Ada kesempatan mungkin kalian untuk reuni, rekonsiliasi dengan orang-orang yang sudah kehilangan kontak ya. Karena Mercury retrograde itu biasanya gitu, membawa kembali orang-orang dari masa lalu. Tanggal 24 gerhana bulan di Capricorn. Ini ending ya, gerhana bulan selalu purnama bulan purnama di Capricorn biasanya ada ending ya. Ini untuk home, family, dan fondasi kalian. Tanggal 25 Neptune retrograde. Hati-hati dengan energi Neptune retrograde karena dia suka melebih-lebihkan segala sesuatu. Kita melihatnya dari warna-warna yang indah atau melebih-lebihkan gitu ya, karena sifatnya elusif dan halu gitu energi Neptune. Tanggal 27 Venus masuk ke Leo, ninggalin Cancer ya. Dengan energi Venus di Leo, untuk money, relationship, beauty ya, kalian akan mulai punya determinasi untuk melakukan sesuatu, untuk tampil ya, lebih punya goal, ambisi. Oke, udah gitu aja dari Lenormand. Energi gerhana matahari apa sih dampaknya buat Libra? Apa sih dampak gerhana? Langsung Pisces. The Tower, Ship, Moon.
proses ini money, physics itu money ya. Dan ship itu travel, ship itu tentang perjalanan, tentang proses, journey. Dan the tower di sini bukan seperti tarot, tapi the tower di sini adalah regulasi, institusi, lembaga ya, yang punya kuasa. Jadi uang itu lagi diproses, lagi dalam perjalanan. Tapi semua itu tergantung dengan yang punya regulasi. Yang punya peraturan. Dan alam bawah sadar kalian itu tentang emosional kalian sendiri, tentang intuisi kalian sendiri, tentang apa yang kalian rasa, dan stabilitas itu sendiri yang terlihat sangat tinggi tantangannya, challenge-nya. Oke. Dari Divine Wisdom Card, gue udah pre-shuffle, kalian dapat 2 ya. Gue bacain ya. In the true order of things, one doesn't do something in order to be happy. One is happy and hence does something. One doesn't do some things in order to be compassionate. One is compassionate and hence acts in a certain way. The soul's decision precedes the body's action in a highly conscious person. Jadi order ya, yang sebenarnya akan segala hal itu bukan karena seseorang itu melakukan sesuatu untuk bahagia, tapi seseorang itu bahagia dan dia akan berbuat sesuatu. Seseorang tidak melakukan sesuatu hal untuk menjadi penyayang, tapi seorang penyayang akan bertindak dengan cara yang berbeda. Keputusan jiwa dalam melakukan apapun action, apapun tindakan dari secara fisik dalam kesadaran seseorang itu sendiri. Jadi jiwa itu memutuskan apa yang secara fisik akan kita lakukan itu berdasarkan kesadaran penuh seseorang. Kalian boleh screenshot supaya bisa di zoom, translate, pahami sendiri. Semoga pemahaman gue bisa membantu. Satu lagi, if you are God's equal, that means nothing is being done to you. And all things are created by you. There can be no more victims and no more villains, only outcomes of your thought about a thing. I tell you this, all you see in your world is the outcome of your idea about it. Jadi kalau kita ini sejenis atau sebanding dengan Tuhan sebagai ciptaannya, ya, artinya tidak ada yang dilakukan untuk kita, karena semuanya, segala hal itu kita yang nyiptakan. Tidak akan ada lagi yang namanya korban atau kejahatan, hanya outcomes atau hasil dari semua pemikiran kita tentang segala hal itu sendiri. Katanya, segala hal yang kita lihat di dunia ini adalah outcome, adalah hasil dari ide-ide kita tentangnya. Screenshot, zoom, translate sendiri. Oke. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan kalau butuh bantuan juga boleh kontak-kontak gue. Sampai ketemu di minggu depan. Dah.